Ya, baik pemirsa Gamalama TV, kembali lagi di Selamat Pagi Maluku Utara, masih bersama narasumber sangat spesial di pagi ini, Pak Brigadir Jenderal Polisi Wisnu Handoko. Ya, baik. Baik, terima kasih masih bertahan dengan saya di sini ya. Senang kita ngobrol-ngobrol seperti ini. Ya. Baik, Pak Jenderal, ini menarik ya. Kalau tadi Bapak uraikan di segmen sebelumnya itu ya, tentang konsep-konsep dalam hal penanganan narkoba ini. Nah, strateginya seperti apa. Nah, kalau sosialisasi Pempat GN ini kan sudah banyak ya, artinya sudah masif juga. Ya, ini kan juga produk lama yang terus berulang-ulang. Ya. Nah, kalau Bapak melihat ya sejauh ini dengan produk seperti itu, apakah ada pengaruh yang signifikan yang sudah mulai dirasakan dalam konteks ke Maluku Utaraan? Kita lihat daripada data secara kuantitas ya. Angka prevalensi Provinsi Maluku Utara memang setiap tahun turun, termasuk angka kejahatan narkoba. Itu salah satunya. Berarti kita indikatornya bahwa kegiatan sosialisasi edukasi P4GN paling tidak berhasil, karena dilihat dari prevalensinya setiap tahun mulai tahun 2011 itu, karena setiap 3 tahun sekali dilakukan penelitian dari BNN RI bekerjasama dengan LIPI untuk melakukan survei. Ya, memang tidak seluruhnya, tapi acak. Namun itu bisa menjadi patokan. Ya, jadi setiap tahun turun angka kejahatan narkoba maupun prevalensinya di Provinsi Maluku Utara loh. Kami berbicara di Provinsi Maluku Utara. Kalau di tempat lain kita nggak tahu. Sehingga kenapa saya katakan kami condong kepada soft approach ya, soft power approach. Karena tadi kita lihat data prevalensinya sangat ya rendah, kemudian angka kejahatan narkoba semakin tahun semakin menurun, sehingga kita lebih fokus kepada bagaimana upaya pencegahannya, bagaimana pemberdayaan masyarakatnya, bagaimana kegiatan rehabilitasi. Tapi 3 komponen ini tanpa dukungan seluruh komponen, seluruh stakeholder, seluruh kepala daerah nggak bisa. Artinya apa? Contoh satu saja, kita tidak memiliki fasilitas rehabilitasi rawat inap di Provinsi Maluku Utara. Informasi ada, sudah dibangun, namun belum dioperasionalkan. Ini sangat disayangkan, karena itu kan yang membangun mungkin dari dinas sosial ya, yang ada di Sofivi. Tapi kalau itu dimanfaatkan, ya artinya dioperasionalkan, kita tidak susah. Karena apa? Kita tidak ingin semua korban penyalahguna dihukum. Artinya dihukum di penjara, tidak. Tapi melalui rehab, supaya apa? Mereka kita kembalikan kepada hidup yang normal. Tapi kalau tidak ada fasilitas, susah kita di sini. Tidak ada fasilitas rawat inap, yang artinya yang bisa kita manfaatkan untuk kegiatan rehab tadi. Karena hasil rekomendasi rata-rata kita rawat inap. Minimal 6 bulan itu. Lah, iya, karena nggak ada fasilitas, akhirnya dikirim ke Badoga sana. Nah, sementara tidak ada biaya untuk bawa ke sana, dititipkan di lapas. Kan sangat ironis, di sana malah justru ketemu napi-napi narkoba, nggak tambah sembuh malah tambah pinter. Karena sharing knowledge kan, yang tadinya baru memakai akhirnya jadi pengedar, penyalur sponsor. Nah, ini yang tidak sangat disayangkan. Itu salah satu faktor ya, salah satu faktor kenapa kok tidak selesai ini ya, karena harus berbicara ya secara komprehensif dong. Ya, semua berpikir sesuai dengan tupoksi masing-masing. Bagaimana pemerintah provinsi ya memberikan fasilitas, minimal rehabilitasi lah. Kita memiliki klinik pertama, tapi kan tentunya terbatas ya, sehingga perlu adanya semacam kebersamaan tadi, ada semacam komitmen. Itu masih salah. Baik, ini berarti memang ini patut didengar ya oleh pemerintah provinsi. Ada fasilitasnya, tapi belum digunakan. Sangat sayang. Nah, itu saya nggak tahu. Silakan nanti diselidiki sendiri. Baik Pak. Nah, ini kalau dikatakan tentang pengaruh yang sangat signifikan ya, saya dengar juga banyak sekali relawan-relawan yang tumbuh dalam binaan BNN Provinsi Maluku Utara. Iya, betul. Salah satunya Talas, komunitas Talas. Saya sangat terima kasih kepada Ibu Dr. Nurlela. Kebetulan beliau juga anggota dewan yang sangat antusias dan sangat peduli sekali terkait dengan perang melawan narkoba. Ini sangat luar biasa. Kami pengen ada talas-talas yang lain tumbuh di Provinsi Maluku Utara.
mereka bekerja secara sosial, secara sukarela, membentuk semacam komunitas talas yang memang di situ banyak anak-anak remaja milenial. Karena tentunya dengan kita melakukan edukasi terkait dengan P4GM itu memang harus tepat ya, yang memberikan juga anak muda untuk anak muda, jadi nyambung, bahasanya pun bahasa milenial. Nah, kalau misalkan kami kepala badan narkotika ngomong di depan anak-anak mahasiswa, mungkin kadang-kadang ada nggak nyambung, ya kan? Karena faktor usia ya, sehingga dengan terbentuknya komunitas talas itu sangat luar biasa. Nah, kemarin talas sudah melaksanakan kegiatan semacam seperti rekrutmen ya, membentuk talas di Kabupaten Halbar. Nanti rencana akan di Ternate. Nah, ini perlu ada semacam support ya dari pemerintah daerah, baik provinsi maupun kota Ternate terkait dengan adanya komunitas talas ini, sehingga talas ini bisa tumbuh berkembang, bisa membuka semacam jaringan wawasan yang memang nanti di situ berkumpul kaum milenial yang memang peduli anti narkoba. Karena di antaranya itu sudah kita latih ya, beberapa minggu lalu kita membentuk workshop terhadap lingkungan pendidikan. Di antaranya ada beberapa mahasiswa yang masuk dalam komunitas talas. Nah, ke depan kita juga akan mencoba untuk membentuk semacam komunitas juga yang namanya KIPAN. Ya, KIPAN itu kader inti anti narkoba, yang mana memang itu program dari Menteri Olahraga. Di sini mungkin diaspora ya, diaspora. Nah, apakah ini sudah terbentuk atau belum, kita belum tahu. Kita sedang menjajaki, karena ini juga informasi dari talas, apakah KIPAN sudah terbentuk. Kalau sudah terbentuk berarti kan tinggal dioptimalkan kan, karena kader-kader inilah yang memang menjadi cikal bakal yang nantinya sebagai kepanjang tanganan BNN juga, termasuk pemerintah, untuk apa? Untuk memberikan edukasi. Ya, edukasi bisa melalui media sosial, bisa media elektronik, media cetak, apapun. Karena apa? Semua sarana yang ada di kita, sarana IT maupun medsos, itu salah satu faktor yang dapat memberikan informasi, edukasi terkait dengan P4GN. Karena sangat penting, media elektronik termasuk TV Gamalama itu sangat luar biasa, karena masyarakat bisa menikmati, melihat secara langsung, baik secara visual maupun secara video ya, sehingga program P4GN bisa bermanfaat bagi masyarakat sampai ke tingkat bawah. Begitu Mas Ical. Baik. Nah, ini kalau menarik nih ya, tadi katakan memang kita sudah mulai harus cara pendidikannya kan sudah harus berbeda ya. Artinya ke kalangan milenial harus dengan cara-cara milenial ya. Betul. Bukan cara-cara kolonial ya. Karena memang ada semacam two-way traffic ya. Istilahnya percakapan kedua arah. Kalau sama-sama milenial kan nyambung bahasanya. Kalau kita kan sudah ABG ya, angkatan babe gue Pak ya. Baik Pak Jenderal, kalau misalnya di pagi ini ada generasi muda yang mungkin tertarik ingin menjadi mitra daripada BNN, artinya dengan salah satu organisasi rujukannya talas seperti itu, apakah itu dibuka ruang yang terbuka luas bagi mungkin komponen pemuda yang ingin seperti talas untuk bergabung? Ya, itu saya sangat antusias sekali. Saya sangat mencari hal semacam itu, karena kalau muncul talas-talas yang lain dengan dikemas dengan pola metode yang memang dapat mengena kepada kaum milenial, itu sangat bermanfaat. Karena saya salut ya, karena ada sekelompok anak-anak muda yang dikemas dalam wadah talas. Mereka menginginkan supaya Malut tidak terkontaminasi tentang kejahatan narkoba, kemudian dikemas dengan suatu permainan, dikemas dengan suatu kreativitas, misalkan bagaimana bisa memberikan edukasi melalui pidato, melalui mungkin standing komedi dan sebagainya. Banyak yang mereka buat. Saya sangat salut itu, saya sangat senang sekali, sehingga saya harapkan ada
ya, generasi yang lain, ada kader-kader yang lain, ada anak-anak muda yang lain yang memang bergabung di situ. Saya sangat terbuka, saya sangat antusias sekali. Silakan aja apa membuat relawan penggiat P4GN atau mungkin penggiat P4GN yang lainnya dan sebagainya. Karena ketika kita membuat semacam pelatihan, setiap peserta pelatihan kita berikan PIN. Di situ PIN tertulis penggiat P4GN. Artinya mereka masing-masing memiliki konsekuensi bahwasanya saya telah dididik, saya telah dilatih terkait dengan P4GN. Jadi dia harus menularkan ilmunya kepada teman-teman yang lain. Itu masih Cal. Iya, baik. Mudah-mudahan ada yang mendengar menonton atau di pagi ini ya, tiba-tiba langsung datang ke Pak Wisnu, saya mau gabung menjadi relawan. Iya, nanti kita arahkan ke Talas nanti. Baik, nanti kita akan lanjut lagi Pak di segmen terakhir nanti. Saya ingin coba mengulik-ngulik ya dari sejauh mana fasilitas-fasilitas yang ada ya. Kan konsep rehabilitasi itu tidak boleh kita lupakan kan, artinya BNN ini kan tidak tema besarnya kan bukan hanya untuk penangkapan dan sebagainya, sebenarnya ada ranah rehabilitasi yang apakah memang ini sejauh mana pemanfaatannya oleh masyarakat nanti dijawab di segmen terakhir ya Pak ya. Baik pemirsa Gamalama TV, Selamat Pagi Maluku Utara akan kami lanjutkan di segmen terakhir nanti. Tetaplah bersama kami.